Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya dimanapun berada, pada awal kali ini saya ingin menyapa teman-teman semuanya. Dan saya juga mendoakan mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan. Agar kita terus bersama-sama untuk bagaimana mengawal kasus Subang, mendoakan kedua almarhumah, dan juga mendoakan pihak kepolisian semoga kasus ini cepat terungkap. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengomentari video ya. Biasanya memang video-video saya yang banyak dikomentari sama orang lain tentunya ya. Betul. Istilahnya mah mungkin saya ini menyediakan beras katanya Mas. Ada juga beras itu mau dijadikan bubur ya, mau dijadikan apa ya kan? Iya. Atau saya menyediakan daging, mau direndang, mau digulai, mau di apa, tergantung konten kreator yang lain ya. Betul. Akan tetapi pada hari ini saya akan mencoba untuk mengomentari daging yang sudah disajikan, yang sudah jadi rendang, mau dicoba nih ya. Enak atau enggak? Iya. Gimana Mas? Iya, kita saksikan videonya ya. Iya. Kita saksikan videonya. Tapi mungkin ya maksudnya sebelum teman-teman kita mengomentari kata itu, teman-teman suruh nonton dulu ya. Iya. Biar menyimak video ini. Betul, kita simak video ini. Ya, gimana nih Pak? Iya. Kan kalau komentar teman-teman belum nih, Ya. belum ada komentar karena video kita belum tayang. Iya, betul. Betul ya. Nah, kalau untuk komentar Pak Heri sendiri nih mengenai video yang di-upload atau dibuat sama channel Luruskan ini bagaimana? Jadi begini Mas, saya sementara saat ini nih, nanti saya juga akan berkomentar ya. Tetapi saat ini saya tidak bisa berkomentar banyak Mas. Kenapa? Karena mungkin teman-teman juga sudah menyimak ya tentang video tadi ya. Bahwa memang yang saya simak dari video tadi, ini terkait apa yang disampaikan oleh Kang Yoris. Bahwa mobil itu tahun 2003. Dan itu menjadi dipertanyakan kebenarannya oleh pemilik akun channel Luruskan tentunya kan seperti itu. Tetapi dalam hal ini saya sekali lagi tidak akan mengomentari, akan tetapi saya ingin melakukan cross check dulu kebenarannya gitu. Kalaupun memang saya juga kan mendengar ya apa yang disampaikan oleh beliau juga tentunya nih terkait persoalan hukum ya dibahasnya dengan undang-undang, dengan KUHP dan KUHAP. Betul. Terkait persoalan hal akidah misalkan ya harus dibahas dengan bisa dikatakan Al-Quran, hadis dan Alkitab mungkin ya. Iya, ahli-ahlinya lah sesuai. Ya tentunya sesuai dengan keyakinannya masing-masing tentunya gitu kan. Nah, dalam hal ini adalah sesuatu persoalan yang memang mungkin juga harus dilakukan kajian lah. Kajian. Ya kan? Walaupun kita tahu bahwa kajian kita itu tidak tahu ya benar ataupun salah. Betul. Tetapi dalam hal ini kita akan menggunakan metode yang memang sudah diadakan oleh pemerintah lah. Betul. Gitu kan untuk bagaimana bisa mengecek terkait kendaraan, pajak maupun dan hal yang lainnya begitu Mas. Iya, betul. Gitu. Betul. Untuk itu untuk kebenarannya, tapi gini sih. Gimana? Kan di situ di channel Luruskan kan juga semacam kalau menurut saya kayak semacam provokasi gitu. Iya. Gimana? Ya, provokasi gimana maksudnya? Iya, provokasinya kan di sini kan beliau mengatakan kan di situ di video kan faktanya bla 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 kayak gitu kan. Iya. Bahwa ya intinya Yoris ini berbohong gitu loh. Nah,
untuk itu saya ingin mencoba nih Pak. Coba Mas. Untuk mengecek kebenarannya ya. Iya. Dan ini bisa juga dilakukan, teman-teman juga. Ya, bisa dilakukan juga ya. Ya. Sama yang lain juga ya, sama teman-teman juga ya. Di rumah ya. Jadi ya, pakai aplikasi nih, aplikasi Pak. Pakai aplikasi apa nih biar teman-teman juga tahu nih? Ya. Pakai aplikasi salah satunya Sambara. Sambara, oke. Sambara bisa di-download di Play Store. Iya. Kalau nggak mau download aplikasinya, bisa ketik aja di Google namanya Bapenda. Bapenda. Itu ntar saya cantumin ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja langsung saja Mas. Langsung ke penelitiannya ya. Langsung ya. Nah, gimana ini Pak menurut Pak Heri? Kita kan udah cek nih ya kan? Iya. Kita udah cek kendaraannya bahwa kendaraan itu betul tahun 2003. Tuh. Dan itu yang mengatakan bukan kita. Iya. Ya kan? Iya. Yang mengatakan aplikasi, dan aplikasi itu dibuat resmi oleh negara. Iya. Ya kan? Nggak tahu oleh negara atau oleh kepolisian, yang jelas dibuat oleh negara untuk memudahkan masyarakat gitu ya, kan. Terkait pembayaran pajak lah ya. Terkait pembayaran pajak untuk mengecek gitu kan. Iya. Gitu. Nah, tapi kan tadi kita baru menggunakan satu aplikasi nih. Enggak, langsung. Tadi ya? udah langsung dua aplikasi ya? Satu Sambara, satu Bapenda. Oh, gitu. iya. Yang satu pakai aplikasi Sambara, yang keduanya kalau Bapenda ini kita nggak usah download aplikasinya, langsung masuk ke Google aja, ketik Bapenda gitu. Iya. Ntar pilih kolom pencarian yang paling atas, itu diklik aja. Nah, gitu. Oke. Siap. Begini Mas, tadi kan Mas nanya sama saya. Iya. Terkait bagaimana komentar saya. Tadi kan saya jawab, saya belum bisa mengomentari karena memang saya sudah menyimak baik-baik videonya. Dan sekarang kita sudah mengecek ya kan terkait hal itu. Baru sekarang saya mau berkomentar nih. Iya, gimana nih? Nah, begini nih. Seperti apa yang tadi disampaikan sama Mas Sulis ya, bahwa sebagai konten kreator tentunya ya kan melakukan analisa atau melakukan kajian ya kan sesuai dengan pendapatnya semuanya, tetapi menurut pendapat saya kita tidak bagus juga apabila kita menjustis seseorang itu salah, menjustis seseorang itu bohong juga. Pembohong. Begitu. Karena begini Mas, ini berbicara tentang tahun kendaraan bermotor, ya kan? Tahun kendaraan bermotor, bahwa ini setelah kita melakukan pengecekan di dua aplikasi ini, bahwa ternyata kan benar itu tahun 2003. Nah, adapun kalau misalkan kita dilihatnya berdasarkan logika, secara logika, ya kayak tadi memang betul yang namanya plat itu habis ya, atau STNK-nya nih, bukan pajaknya ya, habis itu kan 5 tahun sekali, ya kan? Nah, kalau terkait persoalan itunya, secara pribadi saya juga tidak bisa menjawab nih Mas. Yang mungkin bisa menjawab mungkin hanya Samsat ya, terkait hal ini. Betul. Tetapi kita setelah membuktikan apa yang disampaikan oleh Yoris bahwa kendaraan itu 2003 dan kita setelah membuktikan ya dengan menggunakan 20 aplikasi nih, sengaja kita nih. Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh Kang Yoris itu benar adanya. Kan seperti itu gitu loh Mas maksudnya. Nah, terkait misalkan
kita juga tidak memaksakan teman-teman untuk percaya dengan metode yang kita lakukan, tapi setidaknya teman-teman juga bisa mencoba di rumah, gitu kan ya. Tetapi mungkin untuk kebenaran semuanya terkait hal itu, karena memang ini persoalan ini masuk ke dalam ranah kasus yang terjadi yang dikenal dengan kasus Subang, tentunya pihak kepolisian juga akan melakukan pendalaman-pendalaman terkait hal itu gitu loh Mas. Betul. Jadi kita percayakan aja kepada pihak kepolisian. Toh memang yang namanya Samsat juga dalam hal ini kan, ya di sana juga ada ya ahlinya lah. Ahlinya termasuk dari pihak kepolisian juga ada di sana gitu loh Mas. Tapi kan secara logika nih Pak, kita hanya ngobrol aja nih diskusi. Secara logika kan emang plat nomor yang habisnya itu tahun 2021 itu secara logika emang bener apa yang dikatakan oleh Channel Luruskan. Betul. Bahwa kalau 5 tahun ke belakang dari 2021 berarti kan 2016, 2011, 2006, 2001 nggak ada tahun 2003. Ini kalau secara logika. Itu kan. Makanya mungkin beliau mengatakan hal seperti itu gitu kan. Betul sekali. Nah, tetapi kenyataannya emang bahwa bener kendaraan itu tahun 2003. Nah, di sini bisa ditarik kesimpulan nih bahwa analisa beliau ini kalau menurut saya kan berarti kan salah. Nah, gimana menurut pandangan Pak Heri? Ya kalau menurut saya juga karena memang saya setelah membuktikan iya memang salah gitu kan ya. Yang pertama kesalahannya bukan daripada itu saja Mas, tetapi dari awal tadi terkait bulan tuh. Terkait bulan kan yang sebetulnya yang tercantum di dalam plat nomor itu sebetulnya itu bulan 8. Bulan 8 tahun 2021. Bulan 8 2021 ya kan. Jadi apabila kita menganalisa sebuah objek ya kan, sebuah objeknya itu beda gitu loh Mas, antara melihat dari dekat dan melihat dari jauh juga sudah berbeda. Betul. Ya kan? Ibaratnya begini, saya ngasih contoh aja nih ke Mas Sulis dan mungkin teman-teman juga dapat, ya mudah-mudahan teman-teman juga coba deh saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berjalan-jalan dulu nih. Waduh. Ya kan? Kita ilustrasi saja Mas, gini Mas. Ini kan ya. Jangan inilah ya. Apa ya? Nggak apa-apalah ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi saya tidak di-endorse nih, ya kan? Yang jelas mah merokok itu, tidak baik untuk kesehatan. Tidak baik untuk kesehatan, nah, seperti itu. Jadi jangan ditiru ya? Jadi jangan ditiru ya. Jadi, Mas, di sini ya kan? Tapi kan sebetulnya ya di sini ya. Jangan inilah, ini aja nih. Ini udah tahu Mas, karena Mas sudah terbiasa merokok itu, jadi sudah tahu. Kalau saya tulis di sini, Mas melihatnya dari sana ya? Dengan jarak pandang yang dekat ini ya. Ini kan dekat sekali. Ya kan? Tapi Mas melihat apa di sini? Kopi, gelas sangkir kopi. Enggak, di sini ada tulisan apa? Tulisan kopi. Tulisan kopi ya? Kopi. Ya. Terus Mas sendiri tahu nggak kira-kira yang di depan muka saya di sini ada ornamen apa? Nggak tahu, nggak kelihatan, nggak kelihatan. Kenapa? Karena melihatnya Mas itu dari satu sudut pandang. Betul tidak? Betul. Dan kalau misalkan Mas ingin melihat sesuatu itu kan setidaknya harus dari berbagai macam sudut pandang gitu loh. Betul. Dari sudut di sini, dari sudut sini, di sini, di bawah juga, baru Mas bisa bisa melihat, bisa berstatement bahwa di sini itu ada ini seperti itu. Oh ya, berarti kita harus melihat secara utuh ya. Kita itu harus melihat secara utuh kan seperti itu. Jadi tidak bisa melihat, makanya saya bedakan juga. Sekarang ibaratnya begini Mas. Oke, sekarang kalau berbicara tentang melihat dekat dan jauh, kita ilustrasi saja lah. Tidak usah harus pergi, karena saya nanti kalau pergi tidak tersorot sama kamera juga ini ya. Jadi teman-teman bingung. Jadi kalau tidak tersorot sama kamera, nanti saya disangkanya disamain lagi gitu, bahwa saya tidak mau tampil gitu kan ya. Begini. Sengaja ini saya memperlihatkan wujud asli aja sama teman-teman semuanya. Jadi biar teman-teman juga kan dapat melihat itu bukan dari suaranya aja, dari gestur, dari segala macam kan begitu Mas. Betul. Jadi kalau saya jelas berbicara dengan orang Masnya seperti ini kan, saya jadi tahu lawan bicara saya ini ternyata Lord nih, ya. Lord Sulis nih kan, Lord Sulistio. Sekarang begini Mas,
Oke katanya, sekarang kan zaman modern, ngelihat dari jauh juga kita bisa menggunakan kekeran gitu kan ya. Tapi walaupun menggunakan kekeran, tetap objek yang ada di belakangnya itu kalau dilihat dari satu sudut pandang tidak akan terlihat, Mas. Betul. Betul nggak? Betul. Nah, oleh karena itu makanya inilah bedanya gitu kan antara melihat objek dari dekat dan dari jauh. Nah, saya ini ada sedikit nih, bukan sedikit apa ya? Salah satu contoh lah. Ini bukan pindah kepada materi lain ya. Seperti halnya begini. Kita kan kemarin juga tahu ya, di dalam kasus Subang ini teman-teman semuanya juga kan dilakukan otopsi ulang. Iya, betul. Betul nggak? Betul. Padahal yang pertama sudah dilakukan otopsi. Iya kan? Tujuannya itu apa? Berarti untuk meyakinkan kembali gitu loh, Mas. Iya kan? Padahal kan kondisi waktu itu bisa dikatakan kedua almarhum ini sudah sangat lama sekali ya. Tetapi karena memang gunanya untuk sebuah kajian, penyelidikan, ya kan? Ya ini dilakukan. Betul. Dan memang dalam hal ini saya juga apresiasi terutama kepada Ibu Dr. Sumiastri ya. Iya. Mudah-mudahan ya apa yang dilakukan oleh Bu Dokter ini, walaupun memang bisa dikatakan ini merupakan tugas, tapi saya mengapresiasi sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ibu Dr. Sumiastri juga memberikan hasil yang maksimal dalam pengungkapan kasus yang terjadi di Subang ini. Gitu loh, Mas. Jadi kita kembali lagi karena memang kita tadi sedang berbicara tentang objek ya. Nah, jadi karena memang dilihat dari objek yang dilihatnya juga angkanya juga sudah salah, misalkan nih, itu kan ya, benar nggak, Mas? Betul. Dan kesalahan ini kita bahas bahwa yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Saya juga tidak menjustis bahwa itu harus benar, tidak kan? Saya juga namanya manusia mungkin saja salah, kan gitulah, Mas. Pernah Tetapi salah. Yang penting kita itu juga itu jangan menjadi sebuah statement saja. Jadi apabila saya juga dikoreksi sama yang lain, itu kan, termasuk juga saya yakin pemilik akun channel Luruskan juga, beliau juga bijaksana ya tentunya. Jadi dikoreksi sama kita kalau misalkan apa yang disampaikannya itu ternyata ya salah ya tentunya harus logowo juga gitu loh. Iya. Seperti itu, Mas. Iya. Jadi saya tidak menjustis, wah salah, enggak, Mas. Kesalahan itu merupakan hal yang wajar. Tetapi jangan salah, tetapi tetap ngotot saja gitu loh maksudnya teh. Dan jangan menjustis sekaligus gitu loh, Mas. Oke? Nah, siap. Tetapi gini, Pak. Bagaimana lagi nih? Rame lagi nih. Apa nih? Ramenya gini. Apakah kita kayak gini tuh karena Pak Heri ini dekat sama Yoris? Ataukah ada hal yang lain? Ataukah ada masalah yang perlu diluruskan? Yang harusnya lurus dan harus diluruskan. Iya. Ya begini ya. Mungkin Mas Sulis bertanya seperti ini karena mungkin aneh ya. Karena udah melihat beberapa hari ini ya, beberapa bulan. Karena gini dulu sebelum. Gimana? Kan katanya nih, giliran Yoris sudah ganti PH, terus Kang Heri ini buka kartunya Yoris. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, terus ada angin apa ini tiba-tiba kok ini membela Yoris gitu loh. Jadi beginilah, Mas. Boleh dijelaskan ini. Ya ginilah. Rame. Ini kan merupakan salah satu pembuktian juga sebetulnya, ya kan? Saya itu sampai sekarang, Mas, banyak sekali ya, Mas juga ya, melihat di komentar-komentar saya yang pedas, yang pahit, yang asin, yang manis. Saya enjoy saja. Saya ada masalah itu. Saya tidak ada masalah, Mas. Kenapa? Karena saya tahu Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Dan di channel ini adanya kolom komentar juga, yang namanya komentar itu kan sudah disediakan untuk teman-teman untuk memberikan komentar dan pendapatnya. Betul. Jadi ngapain saya harus, misalkan saya nutup dulu atau apa? Ya, saya justru berterima kasih, Mas. Berterima kasihnya kenapa? Karena komentar teman-teman juga setelah saya pelajari ternyata ada memberikan ilmu juga kepada saya, memberikan pencerahan juga kepada saya, ya kan? Kalau misalkan kita salah tadi ya, misalkan salah, terus kita dikritik sama teman-teman, ya memang kita harus nerima, ya kan?
Ya intinya siapapun orang, baik saya maupun teman-teman itu manusia tidak ada yang sempurna, Mas. Tapi dengan adanya kolom komentar ini kan kita bisa saling memberi dan menerima begitu loh, Mas. Di situ sebenarnya kelihatan keindahannya, Pak. Beraneka ragamnya orang. Iya betul sekali. Jadi merah kuning hijau gitu kan. Di langit yang biru. Di langit yang biru. Jadi tidak kelihatan satu warna saja kan begitu. Ya inilah salah satu maknanya sebuah perbedaan, Mas, begitu. Nah, kita kembali. Tadi mungkin karena saya dalam hal ini seolah ini membenarkan apa yang disampaikan oleh Yoris. Iya. Dan ini saya katakan, walaupun memang saya sudah berpisah ya, dalam hal ini Kang Yoris sudah tidak dalam satu PH lagi dengan saya. Saya bilang kan, dari awal Kang Yoris tidak mau menggunakan pengacara. Iya. Ngomong di channel saya loh. Iya. Lalu tiba-tiba masuk menggunakan pengacara dan pengacaranya waktu itu difasilitasi sama saya dengan ATS bareng sama Danu. Ya tidak ada persoalan itu kan. Setiap orang itu kan mempunyai hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Betul. Seseorang itu melakukan sesuatu juga intinya memiliki alasan tersendiri, ya kan? Jadi saya tidak mengomentari hal itu. Jadi saya itu fine-fine aja dan saya juga baik-baik aja dengan Kang Yoris. Nah, adapun makanya dalam hal ini, kalau misalkan apa yang disampaikan oleh Kang Yoris tentang mobil disampaikan tahun 2003 dan itu dikomentarin di channel Luruskan, menurut saya itu betul tahun 2003, ya saya betulkan gitu loh. Iya kan? Jadi dalam hal ini saya tidak gimana ya? Ada yang ngomong bahwa saya itu lebih cenderung membela Danu, malah ada yang bilang memuja gitu kan ya kan? Yang dipuja itu sama saya hanya Tuhan yang Maha Kuasa, Mas, gitu kan ya. Dan kita sesuai dengan apa yang Mas sampaikan juga, mencintai pasangan pun kita tidak ada yang 100% harus seperti itu kan. Betul. Nah inilah salah satu bentuk saya juga untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa dalam hal ini juga saya seolah-olah membenarkan apa yang dikatakan Yoris terkait mobil. Ya benar. Ya kalau benar masa harus disalahkan? Kalau benar ya benar. Nah, kenapa saya mengatakan benar? Karena saya tadi sudah melakukan kajian dengan Mas Sulis. Betul. Ya kan? Betul. Terkait hal itu. Dan saya kan dari awal sebelum menonton kajian itu melakukan sendiri, saya kan tidak bisa berkomentar, ya kan? Saya tidak bisa menggunakan logika gitu loh di dalam mengomentari terkait plat nomor mobil, ya kan? Tapi saya harus menggunakan kajian, dan kajian itu yang memang sudah standar gitu dilakukan, memang disediakan lah gitu kan, untuk aplikasi online ya, untuk mengecek terkait nomor mobil dan pajak kendaraan bermotor. Saya sudah lakukan malahan lebih dari satu gitu kan, satu aplikasi. Ya, dan saya sekali lagi melihat benar ya, saya melihat benar, gitu aja lah, Mas. Berarti intinya gini kan, intinya kalau yang saya tangkap ya, siapapun itu kalau benar ya katakan benar, kalau salah ya kita katakan salah gitu kan. Nggak ada pembeda siapapun gitu. Mau itu Danu, mau itu Yoris, sama aja. Bener nggak? Betul sekali. Walaupun dia ya kalau salah ya salah. Betul sekali. Kan gitu kan? Kan kemarin sudah disampaikan juga sewaktu saya berkomunikasi sama Bang Topan ya. Tetapi ada yang memang komunikasi itu sama saya disampaikan juga kepada teman-teman semuanya. Ada masih internal juga sama saya dengan Bang Topan terkait diskusi bahwa menanggapi persoalan sekarang ramai juga nih, ya kan, dibicarakan di berbagai channel YouTube terkait Danu, dan saya juga tanyakan kepada Bang Topan karena memang Bang Topan ini merupakan kuasa hukumnya saudara Danu gitu loh. Jadi terkait persoalan semua itu sudah disampaikan oleh Bang Topan, oleh Danu yang dalam hal ini didampingi oleh ATS Law Firm ya, udah disampaikan. Dan tidak terlepas itu tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Sulis, benar atau salah apa yang disampaikan Danu sebagai klien daripada ATS, itu kan memiliki sebuah konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan oleh Danu sendiri, kan seperti itu. Tetapi dalam hal ini saya mempunyai keyakinan saja, Mas, gitu loh. Saya masih mempunyai keyakinan, nih terus terang saja, saya tidak menggunakan analisa macam-macam nih. Saya hanya menggunakan hati saja. Tapi saya berharap mudah-mudahan. Tapi jangan baper juga dong. Tidaklah, menggunakan hati saja, mudah-mudahan ia tidak salah. Tetapi kalau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bang Topan juga, kalau seandainya salah, iya siapapun yang salah karena memang ini tindakan pidana,
ia harus diproses dengan tindak pidana juga. Betul. Kan begitu. Iya, sesuai gitu. hukum yang berlaku sesuai di Indonesia. dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia tercinta ini. Begitu, Mas. Oke, mungkin diskusinya dicukupkan sekian Dicukupkan sekian saja dulu, Mas. Biar nggak terlalu panjang ya. Panjang juga, betul. Emang udah panjang sih. Iya. Siap. Oke, Mas ya. Oke, siap. Nah, teman-teman semuanya, itulah mungkin ya terkait kepada pokok materi apa yang dibahas di sini tadi terkait menjelaskan tentang kebenaran mobil itu tahun 2003. Iya. Ya kan ya, Mas ya? Iya, betul. Sekali lagi terkait ada habisnya tahunnya itu, ya kita tidak bisa menjawab karena memang faktanya begitu. Biar nanti pihak kepolisian sajalah, ya kan? Atau kalau tanya sama tetangga yang biasa ngurus apa STNK gitu, mungkin tahu. Oke, teman-teman, itulah ya. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi jangan menjadikan itu menjadi sebuah persoalan, menjadi kendala buat kita. Perbedaan adalah sebuah warna agar kita selalu bersinergi dan untuk bisa saling melengkapi ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.